Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan BPJS Ketenagakerjaan, saya Indah Agustina. Saat ini saya bekerja sebagai Kabid Pelayanan di kantor cabang Sumedang. Saat ini saya akan sedikit menyampaikan resume atau highlight sebuah buku yang pernah saya baca yang berjudul Komunikasi Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh seorang dosen pakar komunikasi dari Korea Selatan yang bernama Oh Soo Hyang. Buku Komunikasi Itu Ada Seninya bergenre tentang pengembangan diri. Nah, buku ini menjelaskan sebuah teknik komunikasi psikologis dalam kehidupan sehari-hari dan tentu saja termasuk berkomunikasi dalam lingkungan pekerjaan, baik internal dan juga eksternal. Ucapan atau perkataan itu memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebuah kalimat bisa kita sampaikan secara berbeda tergantung dari suasana hati dan situasinya gitu. Nah, kita hidup di lingkungan kita sendiri itu berkomunikasi dengan berbagai macam orang dengan latar pendidikan yang berbeda, latar belakang kehidupan yang berbeda-beda gitu ya, sehingga kita memerlukan teknik komunikasi secara psikologis. Kenapa? Karena teknik komunikasi secara psikologis merupakan teknik komunikasi yang sangat real, tidak dilebih-lebihkan, dan hanya berbicara tentang realitas yang mungkin terjadi. Mungkin kita pernah berbicara dengan seseorang yang tanpa sadar kita itu mengikuti keinginannya. Kita tidak bisa menolak apapun yang dia katakan, dan mungkin orang tersebut sedang mengembangkan teknik komunikasi secara psikologis. Ada beberapa hal tentang teknik komunikasi psikologis. Salah satunya adalah teknik untuk menyenangkan orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu kan bisa nyaman berbicara dengan kita ketika dia merasa senang dengan kita. Nah, ada beberapa trik untuk mendapatkannya. Salah satunya adalah primary effect. Primary effect itu maksudnya menarik lawan bicara dalam 3 detik melalui kesan pertama. Ada orang-orang yang bisa nyaman ketika pertama kali melihat kita atau pertama kali melihat atau bertemu dengan lawan bicaranya. Contoh paling umum adalah ketika saat wawancara bekerja. Nah, ada sebuah penelitian menyebutkan bahwa 75% personalia itu bisa membuat keputusan hanya dengan melihat penampilan dari yang diwawancarainya atau calon karyawannya. Ada juga 85% personalia yang dia itu menarik atau membuat keputusan dari calon karyawan yang diwawancarainya melalui kesan pertama sampai wawancara tersebut selesai. Di Amerika Serikat dibutuhkan 15 detik saja untuk mendapatkan kesan pertama, sedangkan di Jepang itu membutuhkan 6 detik saja untuk mendapatkan kesan pertama, dan di Korea Selatan itu membutuhkan 3 detik saja untuk mendapatkan kesan pertama. Nah, satu hal yang bisa dilakukan untuk memberikan kesan pertama adalah melalui percakapan. Ada 3 hal penting untuk mendapatkan kesan pertama. Yang pertama adalah penampilan, yang kedua suara, yang ketiga adalah kosakata. Kenapa kesan pertama? Karena kesan pertama itu merupakan suatu efek primer yang tidak akan mudah hilang dan akan selalu diingat. Sehingga buatlah sebuah trik supaya 3 hal tadi, penampilan, suara, dan kosakata itu bisa diingat oleh lawan bicara kita ketika kita berkomunikasi, sehingga kita tidak mudah dilupakan dan akan selalu diingat. Trik yang kedua adalah shake hand effect atau berjabat tangan. Nah, berjabat tangan itu akan membuat komunikasi jauh lebih maksimal. Jabat tangan biasa dilakukan ketika pertemuan pertama kali dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dengan berjabat tangan, 2 orang yang sedang berkonflik itu bisa membuat hubungannya menjadi lebih baik. Trik yang ketiga adalah smile effect atau daya persuasi melalui senyuman. Ada orang yang pandai menunjukkan daya tarik dan memikat orang lain bahkan sebelum bicara sepatah kata pun. Ada juga yang nggak bisa. Daya tarik tersebut datang dari mana ya? Jawabannya adalah senyuman.
Wajah yang tersenyum cerah itu lebih efektif dalam komunikasi daripada ucapan yang berbaris-baris. Senyum yang indah tidak hanya membuat wajah menjadi lebih cantik, tetapi juga membuat daya tarik yang jauh lebih besar ketika kita berkomunikasi. Trik yang keempat adalah similarity effect atau kemiripan. Jadi kemiripan antara kita dengan lawan bicara itu bisa membuat kesan yang jauh lebih baik. Kemiripan tersebut bisa misalnya digali dari universitas yang sama, kota asal yang sama. Bahkan mencari kemiripan bisa dibuat dan dibangun ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya dengan kita mengulang kata yang diucapkan oleh lawan bicara, atau misalnya membangun dengan pakaian kita senada. Itu bisa membuat kesan yang lebih baik dalam suatu komunikasi. Yang terakhir adalah recency effect of praise atau pujian. Pujian merupakan salah satu ungkapan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain yang merupakan lawan bicara ketika kita berkomunikasi. Tidak ada orang yang kesal mendengarkan pujian. Bahkan orang tersebut bisa lebih bersemangat dan lebih menyukai orang yang diajak bicaranya atau lawan bicaranya. Ambillah beberapa hal dari berbagai sisi yang menonjol, misalnya penampilan, kemampuan, ataupun karakter. Ambillah salah satunya sebagai bahan untuk memuji orang lain ketika kita berkomunikasi. Baiklah insan BPJS Ketenagakerjaan, demikianlah review atau resume dan highlight dari sebuah buku yang pernah saya baca. Mudah-mudahan bermanfaat buat tentunya diri saya sendiri dan buat teman-teman semua. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.